Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 508 penyakit Jenny yang tidak bisa disembuhkan. Di luar hotel, Dini bersandar di dinding, menutupi dadanya dengan tangan kecilnya, dan masih sok. Pria bajingan ini, betapa tidak tahu malunya dia. Di depannya, Rocky ingin melepas semua pakaiannya dan berani memintanya untuk melepasnya bersama. Dini mengatupkan mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Jika itu pria lain, jika berani melepas pakaian di depannya, dia tidak menunggu pria itu melepas bagian kedua, dia akan segera mencekik leher pria itu. Wajah Dini memerah, kemudian dia berkata, "Rocky, aku harus membunuhmu." Setelah Rocky mengambil 2 daun drakaena, racunnya segera dikeluarkan. Tubuhnya kembali pulih, melihat sisa drakaena, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari benaknya. Jika dia mengambil semua drakaena, dengan bantuan aura yang kuat ini, apakah dirinya akan menerobos lagi? Rocky ragu sejenak dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia memasukkan sisa drakaena ke dalam mulutnya, hanya menyisakan satu bagian saja. Segera aura yang kuat menyapu ke seluruh tubuh, Rocky pusing, dan segera fokus pada pernapasan. Dia tahu bahwa dirinya sedang bertaruh. Jika ada terlalu banyak aura di tubuhnya, dia tidak dapat sepenuhnya menyerapnya, dan dia akan meledak dan mati. Titik 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 titik. Begitu Dewi turun dari taksi, dia bergegas masuk ke dalam villa. "Bu, apa yang terjadi kepadamu? Apakah dokternya belum datang?" Dia sangat bingung sehingga dia panik. Pada saat-saat biasa, Jenny sangat kasar, dia juga memberikan perhatian khusus pada perawatan kesehatan, dia menghabiskan ratusan ribu produk perawatan kesehatan, dia bahkan tidak mudah masuk angin dan pusing. Dewi sangat gugup dan di sepanjang pikirannya muncul berbagai ide. Katanya banyak penderita kanker yang ketika mengidap kanker semuanya normal-normal saja hingga saat ditemukan gejalanya sudah lanjut. Jika Jenny juga, Dewi tidak berani memikirkannya lagi dan hampir berteriak. Dia berlari ke ruang tamu dengan mata memerah dan menangis dengan cemas, "Bagaimana kabar ibu, paman?" Dia belum selesai berbicara, tiba-tiba Dewi terdiam di tempat. Di ruang tamu, Jenny sedang duduk di sofa, berbicara dan tertawa dengan Rino, bibinya Alicia memegang secangkir teh ginseng, minum teh dan menonton TV. Sepertinya tidak masalah darurat. Dewi mengusap matanya dan berteriak, "Bu, kamu baru saja pingsan, mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit?" Beberapa orang sedang mengobrol ketika Jenny mendengar suara putrinya, dia terkejut, dia dengan cepat bersandar di sofa dan berkata tanpa daya, Ya, aku barusan pingsan." "Kenapa kamu masih di rumah? Dokter belum datang." Dewi menatap beberapa orang dengan curiga. Dia melihat wajah Jenny yang kemerahan karena riasan tebal, tidak seperti orang yang baru pingsan. Dewi segera bertanya, "Bu, kamu tidak berpura-pura kan?" Jenny terkejut karena pertanyaan putrinya, badannya gemetar. Dia dengan cepat menyamar dan berkata, "Nak, aku ibumu, kenapa kamu bisa tega seperti itu, dan mengatakan aku pura-pura sakit?" Selesai berbicara, Jenny mengedipkan mata ke arah Rino. Rino dengan cepat berdiri dan berkata, "Dewi, ibumu benar-benar sakit, barusan ambulans sudah datang kemari, dokter memintanya pergi ke rumah sakit tetapi ibumu tidak pergi. Soalnya, ada banyak obat di atas meja." Dewi menoleh karena tidak percaya dan melihat banyak obat di atas meja. Dia segera pergi untuk melihat, saat melihat botolnya dia hampir pingsan.
Bu, kamu. Dewi berjabat tangan, memegang botol obat. Dia berkeringat dingin sehingga dia hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Botol obat ini sangat efektif untuk mengobati kanker lambung. Dan sudah kadaluarsa. Dewi, dengan keringat dingin di dahinya, berbalik dengan panik dan menatap Jenny yang berbaring di sofa. Dia menggerakkan mulutnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Alicia dengan cepat melangkah maju untuk membantunya dan menenangkannya. Dewi, kami tidak menyangka bahwa kakak sakit parah. Kamu harus bertahan dan tetap tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Dewi tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan meneteskan air mata. Dia melepaskan diri dari Alicia dan pergi menghampiri Jenny sambil menangis. Bu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Sebelum dia selesai berbicara, Dewi menangis. Dia menyesal ibunya berpura-pura sakit tadi. Dia tidak menyangka ibunya mengidap penyakit yang begitu serius dan tidak dapat disembuhkan. Putriku, ibu baik-baik saja. Ibu tidak ingin pergi ke rumah sakit. Semuanya sama saja, dan membuang-buang uang. Ibu ingin menghabiskan waktu terakhir di rumah. Ketika Jenny melihat Dewi menangis, dia terengah-engah dan berkata, Jenny juga menyesal dirinya tidak seharusnya berpura-pura sakit dan menipu putrinya. Sebenarnya, di mana dia baru saja pingsan adalah untuk menipu Dewi agar pulang ke rumah. Dewi menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, tidak, ayo kita pergi ke rumah sakit. Bu, kamu tidak bisa menahannya, kamu harus pergi. Selesai berbicara, dia segera keluar dari ruang tamu dan menelepon 120. Jenny kebingungan, melihat Dewi berlari keluar dari ruang tamu seperti angin. Dia menelepon 120 dan melompat dari sofa. Rino, hentikan Dewi. Jika dokter datang, aku tidak akan bisa menunjukkannya. Rino menggosok tangannya dan berkata dengan canggung, kakak, aku sudah bilang cara ini tidak berhasil. Kamu sangat ingin berpura-pura sakit dan menipu Dewi. Alicia juga berkata, kakak, jika kamu ingin berpura-pura terkena tekanan darah tinggi dan sakit kepala, tapi kamu tidak seharusnya berpura-pura mengidap kanker lambung lanjut. Sekarang bagaimana kamu mengatasinya? Jenny berkata dengan tidak puas, aku melakukan ini untuk kalian. Jika aku tidak membuat penyakit aku lebih serius, bagaimana aku bisa mendapatkan villa lain dari Rocky untuk membuat kamar pernikahan untuk putri dan menantumu? Begitu dia berbicara, Rino tiba-tiba tertegun. Putrinya menelepon dari kota Wasa dan berkata bahwa dia akan menikah dengan pacarnya Winston dan ingin tinggal di villa Rocky. Begitu dia dan istrinya berkumpul, dia pergi untuk berbicara dengan kakaknya, Jenny. Setelah merenung sebentar, Jenny berpikir bahwa Rocky sekarang cukup keras kepala, dan dia tidak mendengarkan dirinya lagi. Jadi dia datang dengan ide untuk berpura-pura sakit dan berencana membujuk putrinya untuk meminta sebuah villa kepada Rocky. Sampah ini sudah keras kepala sekarang, dia tidak mendengarkan ibu mertuanya, tetapi Jenny tidak bodoh. Dia tahu bahwa selama anaknya Dewi yang berbicara, Rocky akan mendengarkan apa yang dia katakan. Pada saat itu, jangan katakan villa, bahkan gunung emas pun, Rocky pasti akan mendapatkannya untuk putrinya Dewi. Melihat Dewi ingin memanggil ambulans, Alicia menahannya sejenak dan duduk di sofa dan berkata, kakak, jika masalah ini terungkap, apa yang harus dilakukan? Jenny dengan tidak peduli dan berkata, hanya beberapa dokter, aku punya caraku sendiri. Kalian jangan khawatir dan tunggu di villa. Wajah Rino segera menjadi cerah, dia berlari menghampiri Jenny dan menepuk bahunya. Kakak, kamu benar-benar hebat. Kamar pernikahan anakku tergantung kepadamu. Alicia juga tersanjung dan berlari untuk mengipasi Jenny.
Kakak, apakah kamu berpura-pura sakit dan lelah? Apakah kamu haus? Maukah aku menuangkan air untukmu? Jenny menikmati sanjungan dari kakak dan adik iparnya, hatinya sangat senang. Dia memutuskan untuk mendapatkan villa Rocky. Selain itu, Jenny berpikir bahwa Rocky pasti menyembunyikan uang pribadinya. Dia juga harus mendapatkan uang itu, memeras limbah ini dan memberikannya kepada Rino. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.